Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 25 April 2022. Lewat renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 39. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami boleh bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa diri kami masing-masing ke hadapan-Mu. Kami memohon berkat-Mu. Berkatilah kami Tuhan pada hari ini. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong dan memberi kesabaran kepada keluarga yang merawat. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul, mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat atau pergumulan yang kecil. Tapi biarlah Tuhan Engkau menolong setiap pribadi untuk terus berserah kepada Tuhan dan terus meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bersukacita. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberikan kebaikan-kebaikan, kemurahan hati dan kerendahan hati. Dan bahkan buat jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, biarlah Tuhan tetap menolong mereka dimanapun mereka berada. Pagi hari ini Tuhan, keseluruhan hidup kami serahkan kepadamu dan kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami dari pagi hingga malam nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan untuk kita Ratapan 3 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, buku Ratapan ini terdiri dari 5 pasal. Di dalam Alkitab, buku Ratapan itu ditulis setelah buku Yeremia yang berisikan tentang ratapan atau tangisan tentang jatuhnya Yerusalem pada waktu itu. Ratapan ini pada umumnya bernada sedih. Namun di dalamnya ada juga tentang harapan akan masa depan yang cerah. Nah, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam pasal 3 ayat 39 seperti yang telah saya bacakan tadi. Ratapan atau tangisan seperti tangisan yang memilukan yang menembus jauh ke dalam relung hati akan kejadian pahit yang pernah terjadi. Demikianlah hendaknya kita meratapi atau menangisi
dosa-dosa yang pernah terjadi, dosa yang pernah kita lakukan. Melalui renungan ini ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kita meratapi atau menangisi dosa yang pernah kita perbuat? Jika jawabannya ya pernah, itu sangat bagus. Sebab kemanusiaan kita ini memang lemah dan sangat rentan jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Oleh karena itulah kita sangat-sangat perlu mengaku dosa kita kepada Tuhan. Bahkan menangisi atau meratapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Dan benar-benar memperbaikinya. Dalam ratapan 3 ayat 39 tadi dikatakan, biarlah kita tidak hanya mengeluh tentang hidup kita ini, tapi lebih daripada itu, sebaiknya kita mengeluh akan dosa-dosa kita. Sebab dalam cerita ratapan ini, kejatuhan Israel itu diakibatkan oleh kesalahan dan dosa mereka kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu menyelidiki dan memeriksa hidup dan berpaling kepada Tuhan. Sebab dengan berpaling kepada Tuhan, kita akan memperoleh kelegaan. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mampu memberi kelegaan atas semua pergumulan-pergumulan kita, atas semua hal-hal yang menyakitkan, atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Tuhan datang untuk memberi kelegaan kepada kita. Amin.